untuk mensosialisasi pemikiran. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya, Idul Fitri sebagai satu penyerbuan atau invasi pemikiran ini merupakan suatu yang tidak bisa kita pisahkan dengan berbagai macam penyerbuan yang terjadi oleh musuh-musuh dakwah atau musuh-musuh Islam sejak dahulu sampai sekarang. Kalau kita batasi pada zaman Nabi saja, kita bisa melihat ya misalnya dalam perang Khandaq. Di dalam perang Khandaq ini kan bertemunya 3 kekuatan besar. Kekuatan mukmin, kekuatan kafir, dan kekuatan munafik. Kita lihat dalam peperangan yang terjadi berhari-hari itu, pasukan Islam terjepit dari segala penjuru, ya, tapi Allah selamatkan dengan cara-caranya, yaitu dengan menurunkan berbagai macam fenomena alam, kemudian datangnya seorang tokoh yang mampu untuk memprovokasi kawan dan lawan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu kemenangan tanpa mengucurkan darah. Ada sebuah syair yang saya baca, perang Khandaq ini. Nahnul ladzina bay'u Muhammadan alal jihadi ma baqaina abad. Wal musyrikuna qad baqaw alaina fa in aradu fitnatan abaina. Fa anzilan sakinatan alaina wa tsabitil aqdama illa qaina. Ini satu versi. Sedangkan versi-versi yang lain masih ada, tapi intinya sama. Bahwa ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh dakwah ini, maka kita harus menggantung kepada Allah untuk tetap istiqomah pada jalan Allah, sehingga walaupun jumlahnya sedikit, tapi atas izin Allah, doa kita terkabulkan dan akhirnya kita mencapai kemenangan di dalam perang melawan musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Menyadari benar bahwa penyerbuan ini berdimensi sangat luas dan efeknya sangat dalam bagi kehidupan kaum muslimin, mengingat yang menjadi sasarannya adalah pemikiran, suatu sasaran yang cukup strategis untuk memporak-porandakan keislaman seseorang, walaupun dia tetap bernama Muslim, tetap mengaku dalam KTP-nya adalah Islam, tapi pemikiran, perasaannya, tindakannya itu bertentangan dengan nilai-nilai dan sistem yang dibangun oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itulah kita harus mengaku terhadap diri kita dan komunitas kaum muslimin agar mereka berdiri kokoh tegak dengan istiqomah untuk menghadapi apapun yang diarahkan ke dalam dadanya. Karena mereka meyakini bahwa Allah telah benar-benar memberikan pencerahan yang telah mengeluarkan mereka dari kegelapan pada terang benderang, yang tak lain itu adalah al-Islam yang Allah turunkan lewat Rasul-Nya, dan bagaimana dengan kitab yang abadi itu kita bisa melakukan suatu terobosan-terobosan dalam kehidupan yang nyata. Allah yang telah mengutus kepada Rasul-Nya untuk membacakan ayat-ayat mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Sekali lagi, kitab dan hikmah. Dialah yang
memberikan suatu kepositifan hukum, mensucikan mereka, mengajarkan mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar dalam kesesatan bagi orang-orang yang atau melanggar ketentuan tersebut. Ini dijelaskan oleh Yusuf Qaradawi dalam salah satu bukunya yang berjudul Pedoman Ideologi Islam. Jadi Yusuf Qaradawi ini sebagai seorang mujahid agung, seluruh hidupnya telah dia pasrahkan di dalam suatu perjuangan yang fokus dalam membela manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dia buktikan di dalam seluruh karya-karyanya yang masih kita bisa nikmati sampai sekarang, termasuk persoalan-persoalan yang menyentuh lingkungan hidup manusia sebagai satu bentuk ijtihadi lingkungan hidup di mana kita hidup dan berkehidupan. Di dalam surat Ar-Ra'd itu dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang kafir itu dijadikan oleh setan memandang baik tipu daya mereka dan menghalangi dari jalan yang benar, dan siapa baginya tak ada seorang pun yang akan memberikan petunjuk. Di dalam perang pemikiran Islam itu, dalam pemikiran untuk Ghazul Fikri itu, kita bisa melihat bagaimana medan perang pemikiran yang kadang-kadang bagi sebagian orang masih merupakan yang baru di kalangan Islam. Setelah orang-orang atau musuh-musuh dakwah meragamkan penyerbuan pemikiran mereka dari yang penyerbuan yang bersifat konvensional terhadap Islam dan kaum muslimin, sehingga pada akhirnya penyerbuan itu bukan hanya bersifat fisik seperti pada namanya misalnya pada perang salib, tetapi juga bentuk-bentuk penyerbuan lainnya seperti penyerbuan ekonomi, ideologi, politik, dan seterusnya dan seterusnya. Ada satu ungkapan yang menarik dari Syekh Abdullah Azzam dalam bukunya Bersama, ya kan? Itu di sana disebutkan bahwa perang fisik itu ternyata luar biasa terjadi di bumi Afghanistan, bahkan sebelumnya di bumi Palestina. Abdullah Azzam bergabung dengan mereka, tetapi kemudian ketika dia meneliti ternyata dipakai di mana Palestina waktu itu yang terjadi bukan hanya perang fisik, tapi adalah termasuk yang paling dahsyat perang pemikiran dan perang dalam bidang-bidang yang lain. Sehingga dia menemukan beberapa tentara Palestina yang frustrasi menghadapi pasukan yang akibatnya mereka dengan kefrustrasian itu lupa bahwa dirinya itu adalah seorang muslim yang di dalam setiap napasnya harus melakukan dakwah terhadap dirinya dan lingkungan. Apa yang beliau saksikan? Bahwa di tengah-tengah mereka misalnya berjaga atau ronda, mereka itu mabuk dengan minum minuman. Maka seperti Nabi Yunus, kemudian Abdullah bin Azzam itu kemudian meninggalkan Palestina, bumi Palestina, lalu kemudian hijrah ke Pakistan, sampai pada pasukan Rusia.
Ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting bagi, walaupun mungkin slogan-slogan yang kita ungkapkan adalah slogan-slogan Islami, misalnya Allahu Akbar, atau pakai simbol-simbol yang berkaitan dengan perjuangan umat Palestina dan lainnya, bisa saja di balik itu terselip suatu penyusupan pemikiran, penyusupan akhlak, penyusupan apapun yang akhirnya mengacukan kepribadian seorang muslim menjadi seorang yang walaupun tidak keluar dari Islam, tetapi dia melakukan perbuatan yang sifatnya talbis tadi. Bahwa untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu, kita harus melakukan suatu langkah-langkah yang strategis. Baik itu strategi jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek yang bersifat teknis. Tetapi walaupun itu bersifat teknis, harus memiliki suatu nilai yang strategis. Di dalam menghadapi pemikiran, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai kebutuhan pokok. Kita butuh kepada ajaran Allah. Kita butuh untuk bagaimana mendapatkan al-Islam atau ilmu tentang Islam itu secara utuh dan lurus, sehingga bisa. Tapi kalau dari sumbernya sendiri sudah tidak lurus, terjadi suatu penyelewengan, penyimpangan, baik kecil maupun besar, maka tentu saja sangat sulit kita untuk bisa menghadapi musuh-musuh dakwah. Manusia menjalani kehidupan dunia ini bagaikan orang yang berjalan menuju suatu tempat atau arah dapat mengantarnya pada tujuan ya, yang tidak sesungguhnya. Bahkan terkadang dia keliru mengambil jalan yang lain dalam menentukan tujuan hidup karena ketidaktahuannya tentang hakikat kehidupan. Dalam kehidupan ini terdapat pula banyak hal yang dapat menyesatkan manusia dan banyak jalan atau ideologi yang menggoda, yang menjanjikan kebahagiaan manusia jika manusia tidak selektif dalam memilih manhaj hidupnya. Dia akan menyesal karena iblis sebagai musuh manusia selalu berpenampilan meyakinkan dalam menggoda agar manusia mengikuti jalannya. Iblis telah bersumpah bahwa ia benar-benar akan menduduki jalan Tuhan untuk mengikuti jalan itu. Ia juga berjanji akan menggoda dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Karena itu setiap pagi dan petang itu untuk membaca doa-doa yang berkaitan dengan meminta penjagaan Allah dari depan, belakang, sampai kanan, sampai kiri, dari atas dan dari bawah. Silakan dibaca dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Sehingga apa? Keselamatan manusia menjadi benar-benar terancam. Iblis setiap saat menggunakan untuk kebahagiaan manusia. Yang kedua adalah menjaga dan meningkatkan kewaspadaan. Orang-orang yang melihat segala wujud ini, khususnya alam, sebagai objek kajian ilmu pengetahuan dari aspek materialnya saja, akan melahirkan pandangan materialisme dan empirisme. Semua dengan materi, terutama sesuatu. Sesuatu dianggap dan berguna menurut mereka jika dapat dikaji secara empiris serta mendatangkan manfaat kepada manusia secara material belaka. Sebaliknya, sesuatu yang tidak empiris dan imaterial cenderung diabaikan oleh mereka, bahkan dianggap tidak berguna dan mengandalkan. Di sini perlu kita tekankan
kalau kita memakai istilah sekularisme atau ideologi yang bersifat dikotomis, itu bukan hanya dimiliki oleh para kaum materialis, tapi juga bisa dimiliki oleh kaum spiritualis. Apa maksudnya? Ketika kaum materialis yaitu memisahkan dari kepentingan materi atau materi dalam yang real dalam kehidupan sehari-hari, sementara para pengikut mazhab materialisme spiritualis atau materialisme abstrak itu mendasarkan diri pada pandangan pemisahan antara kehidupan keagamaan dengan kehidupan spiritual dengan alasan berbeda-beda. Ada alasannya karena spiritual yang dia dalami itu lebih hebat dari spiritualisme yang dikembangkan oleh Islam atau diajarkan atau dituntunkan oleh Islam, sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia miliki itu di dalamnya sudah include apa yang, sehingga dia menganggap sepele, menganggap enteng ajaran-ajaran Islam baik yang terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, apa yang dijalankan oleh salafus soleh, oleh tabi'in, dan seterusnya, sehingga dia terlalu pede dengan ajaran yang dia dapatkan tidak tahu dari mana. Ya. Fenomena sekarang kan sangat banyak suatu ajaran-ajaran spiritualis ya, yang menyimpang dari Islam, jauh dari ajaran Islam, tetapi kemudian diunggulkan oleh mereka. Sementara Islam memandang segala sesuatu dari dua sisi tadi, yaitu sisi materi dan sisi imaterial tadi, sebagai sesuatu yang sifatnya integral, tidak bisa dipisahkan lain. Harus selalu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus membedakan antara perbedaan yang sifatnya rahmah, membawa rahmah, dengan perbedaan-perbedaan yang sifatnya mudarat. Pada hal-hal perbedaan yang sifatnya membawa rahmah, maka kita boleh berbeda dan kita tetap sebagai saudara seiman, sekeyakinan. Tetapi perbedaan-perbedaan yang membawa mudarat, maka kita harus menghindarkan jauh-jauh. Di dalam bahasa Jawa disebut lungo dikite. Tahu nggak? Ada yang tidak tahu? Jadi larinya itu seperti anjing yang dilempar oleh batu. Lari sekencang-kencang. Kita jangan mencoba-coba untuk berdamai kepada perbedaan-perbedaan yang membawa kepada apa yang saya kutip dari bukunya Hamid Fahmi Zarkasi, yaitu Islam, HAM, dan Kebebasan Beragama. Nah, di dalamnya ada di dalam pasal HAM, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal, ya itu aja. Itu antara lain adalah perbedaan yang membawa mudarat. Maka kemudian Duhama itu adalah deklarasi universal hak asasi manusia oleh agama-agama yang dikonfrontirkan dengan Duham.
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi ada DUHAM, ada DUHAMA. Sebagai contoh misalnya, di dalam pasal orang pun boleh dicampuri urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangga, atau semacamnya, secara semena-mena atau diserang kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak dilindungi oleh undang-undang. Campur tangan dan penyerangan tidak diperbolehkan. Padahal yang sudah disepakati oleh DUHAMA adalah pada poin yang keempat, ayat yang keempat, setiap orang berhak mencegah agama yang dilecehkan oleh media atau di dunia akademik. Nah, sekarang banyak sekali ya, ajaran-ajaran agama yang dilecehkan. Ya, termasuk rumah terjadi satu talbis pencampur adukan antara ayat-ayat Allah dengan ayat-ayat Allah yang sudah disimpangkan oleh rahib-rahib mereka. Kemudian yang ayat yang kelima adalah tugas setiap penganut agama untuk meyakinkan bahwa tidak ada agama yang dilecehkan di media atau dunia akademik. Sementara tadi di dalam DUHAM, apapun pelecehan ataupun apapun, tindakan apapun, tidak melanggar hak asasi manusia. Karena itu adalah manusia bebas untuk melakukan apa saja. Ya, sehingga tidak boleh itu dipersoalkan atau dianggap persoalan. Yang kelima, tadi sudah ya. Kemudian yang pasal 16 dan seterusnya nanti saya kirimkan saja, ya, karena itu nanti akan memperpanjang pada malam hari ini. Saya hanya sebagai pemantik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan yang berkenan memberikan tanggapan atau persilahkan tambahan dan perspektif lain. Sama kita malam hari ini ada Profesor Abdul Fattah, ada tadi juga Bang Naufal, Ustaz Naufal Baraisi, bersama kita ada Cek Nur, guru kita, kemudian ada Bapak Kiai Komarudin Bikam, ada Nyajat dari Lombok, kemudian ada Mas Hendra Abdison, ada Ustadz Umar Zaman, dan lain-lain. Kami silakan Prof. Abdul Fattah, berkenan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mami terima kasih pemantiknya luar biasa, seperti gaya ulama sepuh. Kalau yang melihat figur Profesor Dr. Masud Thoyib niki yang sungkan. Kalau bahasa Sasa niki seperti berhadapan sama sepuh dan orang tua. Kita tidak berani diskursus dan berdebat, tidak berani berbeda pendapat. Seperti kebiasaannya Gede Parma, kalau di luar sangat cerdas, tapi sudah ketika berhadapan sama sepuh-sepuh Lombok, asik dia ciut kayak manok nih. Manok itu ayam ya, mohon maaf ya, ayam. Ya. Jadi Tiang sudah banyak membaca sekalipun sekilas tentang sekularisasi, pemikiran peradaban, kemudian Ghazul Fikri dari pemikir klasik guru-guru besarnya Gede Parmadi, dari Plato, dari
siapapun nih tokoh-tokoh filosof Yunani, kemudian termasuk filosof abad pertengahan dari tokoh-tokoh Muslim, baik Ibnu Rus, baik Al-Ghazali, baik yang juniornya yaitu pengarang generasi yang modern. Cuma karena yang membaca karya-karya besar, tokoh-tokoh besar dunia niki seperti membaca koran. Jadi tidak mampu yang hayati dan resapi. Berbeda dengan membaca Quran, teks kitab suci, membaca hadis, membaca fatwa-fatwa ulama tentang halal haram dan sangat serius karena menyangkut surga dan neraka. Adapun menyangkut dialektika pemikiran, karena sangat-sangat intens tingkat gozul fikrinya, yang tidak mampu menghayati karena takut terlibat emosi. Bila kita terlibat emosi, memang kita bisa ahli pada bidang kajian itu, tetapi punya konsentrasi ya, mengganggu keyakinan bahkan. Beberapa karya Nurholis Majid termasuk yang kagumi, termasuk juniornya Yudi Latif yang tokoh peradaban yang terbaik mungkin untuk generasi muda. Dia menghayati pemikiran-pemikiran besar kaum filosof itu, akhirnya terbawa arus ya. Karena makna di balik pemikiran, makna di balik ideologi yang semuanya narasi-narasi, tetapi bisa hidup ya, bisa hidup kemudian tidak yang sebut seperti posesif, tidak menyebutnya sebagai merasuki, tetapi bila kita hayati dengan serius, memang mempengaruhi kita punya cara pandang. Dan cara pandang baru itu takutnya mendekonstruksi, membangun kembali pohon keilmuan. Nah, sehingga yang takut menjadi seideologi dengan gede farma, akhirnya mundur. Maju, mundur, maju, mundur. Nah, kadang-kadang demikian gitu ya. Nah, inilah bahayanya kita masuk kepada alam pemikiran ideologi-ideologi. Akhirnya sekedar tidak kehilangan jejak apa perkembangan pemikiran dari para tokoh-tokoh peradaban ini, yang hanya melihat bahwa mereka tokoh-tokoh besar pada setiap zaman. Cuma memang harus ada memiliki filter seperti Bogo sampaikan tadi, bahwa Islam sebagai way of life yang terkandung di dalamnya berbagai hazanah-hazanah keilmuan, hazanah-hazanah hikmah, kemudian hazanah-hazanah yang menginspirasi dari wahyu. Nah, begitu kita sudah meyakini hazanah-hazanah keagamaan ini, implikasi itu diantaranya membuat pemilik dari keyakinan itu terkadang harus bersifat ortodoks. Nah, risiko kita bersikap ortodoks, memang terkadang kita dianggap kurang cerdas. Karena tidak bisa menghayati pemikiran ideologi oleh ideologi besar itu. Nah, dari risiko yang harus kita petik buahnya sebagai Muslim, bahwa kita membaca sekian literatur tentang kajian peradaban, kajian pemikiran-pemikiran besar itu sebagai upaya preventif. Bila kita diberi jadwal untuk pengkaderan di organisasi pemuda, di Ormas, di HMI, di NU, di
lebih fase. Apa kata tokoh-tokoh peradaban di kiri, apa kata yang kanan, apa kata Nabi di tengah. Kita bisa mengambil intisari, kemudian kita isi otak, pemikiran, saraf dari generasi muda ini supaya bisa tumbuh menjadi pemimpin yang selain dia berani menantang zaman, kritis, tetapi yang ambil sebagai pakem. Nah, tidak menyalahkan bila Gede Parno sangat mengagumi tokoh-tokoh filosof dikir. Karena memang kalau dihayati memang kita jadi pengagum. Padahal yang begitu mau masuk mundur. Terkadang sama tokoh-tokoh sastra saja dia mundur. Karya manusia. Bayangkan tuh. Yang tadinya yang sangat bertauhid, kalau menghayati karya Pramudia Anantatur, Bumi Manusia, itu bisa jadi ateis kita. Bukan tidak memahami apa yang ada di jalan pemikiran mereka. Paham, tapi kita harus memagari diri dengan benteng-benteng, dengan pilar-pilar keislaman ini. Itulah maka disebut sebagai ideologi. Bahwa pemikiran ini harus memiliki kerangka-kerangka yang kokoh dan menancap di bumi. Nah, di bumi ini ya bumi pohon keilmuan itu. Mana yang kita anggap sebagai sampah, kadang ya kita anggap sampah saja pemikiran-pemikiran besar itu. Sekalipun bagi penganutnya, bagi pengikutnya itu bagikan itu. Tapi bagi kita yang telah mengambil keyakinan tertentu, harus berani menolaknya kira-kira. Nah, ini kira-kira tanggapan Tiang sedikit atas pemantik yang diberikan oleh profesor kita. Mudahan generasi muda Cheng Nur ini, tokoh kita bisa memberi tambahan yang lebih mendalam. Yang menghayati silahkan, boleh menghayati. Dan yang tidak akan mengkritisi kalau ada aliran-aliran ideologi besar yang dihayati oleh generasi intelektual kita. Ya. Ini saja. Suara gede, suara. Kalau kita lihat horizon daripada pengetahuan kita ini, memang terbatas sekali seperti yang disebutkan oleh Yahudin Sardar, bahwa semua ortodoksi lama itu sudah mati. Semua teori-teori lama itu sudah mati. Semua gagasan-gagasan lama itu sudah hancur. Itu sudah tidak dipakai lagi. Kita sedang masuk dalam kondisi teori baru tidak ada. Teori lama sudah ternyata batal. Kita ternyata ilmu pengetahuan itu ternyata membuat kerusakan. Tadi malam berdebat itu sama profesor itu, bahwa kalau dibilang moral, bukankah yang membuat mesiu itu juga tamatan-tamatan perguruan tinggi Amerika yang katanya bermoral itu. Ya, jadi sebenarnya pembunuhan manusia dan misi-misi besar juga dilahirkan oleh para dokter-dokter juga, para guru besar juga. Jadi penghancuran negara bangsa ini juga dihancurkan dilakukan oleh para guru besar, para filosof besar. Ini menarik melihatnya, tapi saya kira terus kita akan melihatnya. Bang Noval berkenan untuk memberikan tanggapan. Silakan, Bang Noval Baresi dari BPPT. Dia pengamat Islam. Dibuka, Bang Noval. Dibuka. Unmute. Tidak ke HP. Sudah terdengar. Oke, silakan. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Naufal. wabarakatuh. Saya bukan ustadz ya, jadi itu dulu saya sampaikan. Mendengarkan penjelasan
pemantik dari Bapak Dr. Mastur tadi. Kemudian saya teringat akan posisi kita sebagai Muslim di dunia ini. Sebagai contoh, hampir semua produk yang kita pakai sekarang, HP misalnya, phone, saya yakin mungkin mayoritas pakai Samsung, buatan Korea, buatan non-Muslim. Komputer, laptop, kita pakai untuk dakwah, buatan non-Muslim. Handphone, buatan non-Muslim. Tapi bisa diisi dengan Al-Quran. Coba. Handphone yang buatan non-Muslim bisa diisi dengan Al-Quran. Al-Qurannya betah gitu, enggak? Mestinya kan keluar. Loh, ini buatan kafir kok. Mestinya kan keluar. Nah, itu satu ulasan. Belum lagi karena kita membeli dari non-Muslim, seolah-olah kita menghidupi non-Muslim. Di non-Muslim saya beli HP-mu, saya perkaya kamu. Pesawat terbang juga gitu, buatan non-Muslim tapi kita bisa pakai naik haji. Nah, itu belum perenungan kita bersama. Bagaimana? Nanti selalu klaimnya gini, oh handphonenya Muslim, akhir-akhir Muslim zaman dulu. Kemudian dimanfaatkan oleh Barat kan, itu dikembangkan oleh Barat. Oke lah, itu satu contoh. Terus kan judul awalnya ada kata sekulerisasi. Ada beberapa diskusi yang dilaksanakan oleh pejuang subuh Majelis Raya Pondok Indah dengan berkomunikasi dengan Muslim-Muslim Indonesia yang ada di luar, yang tokoh-tokoh Muslim yang ada di luar. Misalnya ada seorang ahli peternakan Muslim yang sukses di New Zealand. New Zealand itu negara kafir. Dia sukses berternak di sana. Dipuji-puji. Ini baik sekali, enak sekali, aman, sistemnya kami Muslim tidak diganggu dan lain sebagainya. Itu selalu contoh. Kemudian di Amerika, mungkin bapak-bapak kenal seorang tokoh Muslim Indonesia yang menjadi imam di Amerika, imam masjid di Amerika. Saya tidak berani sebutkan namanya. Itu menjadi warga negara Amerika. Berarti dia kerasan dengan situasi yang sekuler. Jadi warga negara Amerika. Muslim di Jepang juga gitu. Kita di sini bebas mendirikan masjid. Ya sampai sekarang Anda bebas. Tapi begitu Anda mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya jihad, dihabiskan oleh Jepang. Dan mereka kerasan banget di sana. Di Eropa juga gitu. Semua memuji-muji sistem sekuler. Negara-negara maju ya negara-negara sekuler. Negara-negara sekuler yang bisa melawan Israel sekarang, saya nggak tahu Saudi Arabia apa, mungkin karena pengaruh Amerika. Iran yang Syiah, yang kita musuhi sebagai sesat. Nah, melihat itu semua dan perbandingan negara-negara Tiongkok, Jepang, Jerman, Amerika, Tiongkok sudah bisa menyaingi Amerika, adalah negara-negara sekuler. Sedangkan kita sebagai Muslim yang terbanyak di dunia, Indonesia, mungkin kita harus menjadi sekuler, tapi tanpa keislaman kita. Kita itu terlalu dibawa ke arah ukhrawi. Tidak pernah ada ceramah atau tausiah yang isinya gini. Hei generasi muda Islam, bekerjalah kamu dengan giat. Ini enggak. Sholat harus tepat waktu. Walaupun sedang bekerja, ada adzan asar, tinggalkan pekerjaan. Sedang rapat, ada adzan, tinggalkan pekerjaan. Kalau tidak meninggalkan pekerjaan, berarti Anda menuhankan pimpinan rapat. Atau menuhankan pimpinan perusahaan. Kebetulan pimpinan perusahaannya non-Muslim lagi. Dan susah. Nah, hal-hal semacam ini perlu dipikir.
di dalam buku tafsir yang saya baca dari Bapak Dr. Quraish Shihab, Al-Misbah yang 15 jilid itu, ada satu ayat yang kurang lebih begini. Janganlah kamu menghalang apa yang aku halalkan, dan sebaliknya juga gitu. Janganlah kamu menghalalkan apa yang aku haramkan. Yang oleh Profesor Quraish Shihab ditafsirkan sebagai beragamalah secara moderasi. Keketatan, terlalu ketat beragama bisa menimbulkan kegagalan kehidupan beragama. Hampir dalam setiap khotbah begini. Generasi muda Islam, kalau sholat tahajud jangan cuma 2 rakaat, 11 rakaat. Jangan tanggung-tanggung. Khotbah Jumat. Kebetulan saya keluar bareng dengan si khotib, maaf ya, mungkin saya agak nggak menyenangkan bapak-bapak. Keluar dari sholat Jumat itu ketemu si Ustadz itu, bapak tadi yang khotbah. Pak, kalau nganjurkan sholat tahajud, dia dicekoi terus soal tahajud. Masuk dalam pikiran dia, benak dia. Sampai di kantor, kerja, tertidur ngantuk. Ditegur oleh atasannya, kamu kok tidur? Saya sholat tahajud. Karena di sholat tahajud, begitu dia terkesiap, agak marah. Gitu. Mungkin terima kasih. Mohon maaf kalau agak berbeda. Oke. Selanjutnya silakan yang berkenan. silakan. Saya kira ada. Silakan. Miajat. Lalu derajat. Memantau. Silakan berkenan yang apa? Satu Batu Zaman. Lanjut yang menyimak nih. Menyimak, oke. Terima kasih Bapak Tapiasi. Ustaz Batu Zaman, kami silakan. Ya, oke. Lanjut. Ini kan tidak lanjut dari yang pekan lalu. Ini suruh lanjut lagi. Halo? Oke. Kami persilakan, sudah saatnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang banyak khususnya kepada sang inspirator besar, abang kita khususnya Bang Lalu Parma yang tidak pernah habis-habisnya inspirasi. Jadi juga para guru-guru yang ada di majelis yang mulia ini yang senantiasa kami hormati dan juga pengetahuannya dengan luas pengetahuan dan wawasannya. Bicara tentang tema ini 2 hari yang lalu mungkin ketika kami masih berada di Garut kemarin, sekarang kami ada di Bogor. Bicara tentang AI, teknologi yang hari ini berkembang yang sangat luar biasa. Bahkan bisa mematahkan pemahaman ini yang selama ini tentang arti kata mukjizat dan sebagainya. Merenungi itu semuanya ada termasuk dalam konteks pada hari ini adalah terinspirasi cara berpikirnya Google. Kami terinspirasi dengan cara berpikirnya Google. Google itu kan sebagaimana kita tahu bersama, kata Google itu kan diambil dulunya dari istilah matematika ya. Goal itu istilah dari matematika yang ada satu dengan 100 nol di belakang angka 1 itu. Yang pada hari ini Google telah menjelma sebuah big data yang terbesar, hampir 70% yang berhubungan dengan internet pasti selalu searching dalam Google. Artinya Google ini sudah betul-betul konsep yang diajarkan oleh Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu menerima yang baik maupun menerima juga yang jelek. Google seluruh data apapun Google simpan gitu. Informasi atau data yang diketik itu adalah positif maupun negatif, Google simpan semuanya dan olah data itu
dan disajikan kepada orang yang memerlukan. Kalau orang memerlukan, misal kalau kita dalam kategori dua kata tadi itu positif dan negatif, orang yang perlu positif dia sediakan itu menu positif itu. Orang yang senang dengan negatif juga sediakan. Bahkan orang yang, nah dari kedua itu ada orang yang bijak, orang yang ada di tengah-tengah, yaitu di antara yang positif dan negatif. Konsep tengah-tengah ini seperti halnya dalam syair-syair atau dalam bacaannya tarekat Rifaiyah itu dibilang la samaun bila ardin wala ardun bila samain wa bainahuma hu Allah. Tiada langit tanpa bumi, tiada bumi tanpa langit, di antara keduanya adalah hu Allah. Lalu berada di antara itu, di antara kalau bicara yang kata tadi positif maupun negatif. Nah, kita pada hari ini berada di antara mana? Nah, sementara Ibnu Arabi dalam futuhnya dibilang adunya wal atu umani la tatahidu bainahum. Jadi dunia dan akhirat ini bagaikan dua perempuan yang kembar, yang tidak mungkin disatukan kedua itu. Artinya dunia dan akhirat harus dipilih salah satunya karena tidak akan mungkin disatukan. Begitu juga antara positif dan negatif tidak akan mungkin disatukan kalau dalam istilah tadi itu. Kalau istilah di sisi yang lain, Ibnu Arabi yang mengatakan dan disebut oleh Dr. maaf ya kalau salah sebut, Dr. Fattah tadi menyebut tentang ateis. Justru dalam kitab Futuhat itu wa man tawahhada faqad al-hada. Barang siapa telah menjadi satu, atau dalam istilah dalam Jawa adalah manunggaling kawula Gusti, maka dia telah al-hada, telah ateis dia. Tapi itu harus salah satu pilihan. Kita harus memilihkan antara kita benal abdi wal haq, apa kita ini hamba atau kita yang hak. Nah, itu kajiannya yang panjang. Nah, kembali lagi ke konsep Google ini, justru dalam melihat perkembangan terakhir ini, kami sangat menikmati sekali dengan perkembangan pada hari ini. Artinya, kami berusaha untuk bagaimana menjadi Google. Kejadian Palestina kami tidak pernah berkomentar yang baik maupun yang buruk. Kami menikmati saja yang terjadi. Apa yang terjadi dalam negeri yang sedang heboh-heboh juga kami menikmati. Itu adalah bagian sebuah skrip kehidupan yang sedang dimainkan oleh saudara sang pemilik hidup ini. Kita sebagai orang hambanya tinggal menikmati apa yang telah tertulis ini. Jadi tidak harus dalam Futuhat Makkiyah itu bagaimana kan setiap kejadian kondisi di luar itu tidak mempengaruhi terhadap kondisi yang di dalam. Terus begitu juga dalam kondisi di dalam ini kita jangan terpengaruh dengan kondisi yang di dalam. Kita harus bagaimana menjadi sebuah independen, memiliki sebuah kesadaran. Dan dengan memiliki kesadaran ini di antara yang kedua tadi itu, maka kita bijak dan kita akan selalu menikmati. Dan ternyata teori Google ini mulai akan dikalahkan dengan teorinya kuantum. Teori kuantum ini kan berasal daripada satu, ujungnya nol, nanti ujungnya lagi akan satu, kan kuantum itu. Maka dalam teori kuantum itu sampai bingung. Karena tidak bisa off, karena si teknologinya itu yang asalnya on dan off, sekarang menjadi on, off, on. Jadi selalu hidup itu kuantum itu tidak bisa dimatikan, sehingga penemu juga kaget. Bagaimana ini teknologinya tidak bisa dimatikan karena selalu on. Pernah ditanya bagaimana bisa mematikannya? Kuncinya harus dihancurkan teknologi itu. Padahal kami mengingat bahwa teknologi kuantum AI. Berarti kalau teorinya 101 itu artinya adalah konsep daripada hadis. Barang siapa yang ingat kepada Allah maka dia telah hidup. Tapi barang pada Allah dia telah mati. Begitu kita masuk ke kode 1 berarti kita hidup ini, eling. Tapi kita masuk ke 0 ke off, kita lengah, berarti kita mati. Tapi kalau kita cepat-cepat masuk menjadi 1 ke eling lagi, maka kita akan menjadi hidup, menjadi abadi. Itu konsepnya kuantum.
Jadi bagaimana eling, lupa langsung eling lagi. Jadi abadan itu hidup itu. Itu sekarang telah diberikan simbol kami kalau mencari teknologi dengan teknologi AI dan kuantum ini. Buat teknologi kuantum ini berisi sebuah pesan yang sangat besar. Bagaimana bahwa ujung kehidupan ini harus ujungnya adalah hidup, mati, dan hidup. Jadi harus hidup abadi ini. Itu satu poin. Yang kedua adalah kejadian pada hari ini, taruhlah setelah 1500 tahun, 15 abad ini, sampai hari ini, sampai terakhir corona. Bahkan kami juga merenung, kenapa harus terjadi corona ini? Yang hampir sedunia, taruhlah se-Indonesia, dari mulai Sabang sampai Merauke itu, semuanya pasti kena yang namanya bencana corona, ya, tanpa misalkan ada beberapa daerah yang kena, tapi minimal untuk negara Indonesia telah masuk terkena bencana namanya corona. Nah, kalau kita menyetir ayat, nah karena kita orang Muslim dan mengaji pada hari ini tentang dakwah, ada sebuah ayat dalam Al-Anfal luar biasa itu yang berbunyi, wa maka'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama kamu ada di tengah mereka. Dan Allah tidak akan menghukum mereka sementara mereka memohon ampun. Surat Al-Anfal 33. Di sini ada kata anta. Anta di sini adalah menunjuk kepada yang namanya Muhammad. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, saya merenung juga dulu sampai kaget juga gitu. Berarti taruh kita bicara Indonesia. Sebenarnya corona tertimpa ke Indonesia itu merupakan azab. Karena sementara Allah buat kami tidak akan menurunkan azab menurut ayat tadi itu. Kami tidak akan menurunkan azab ke Indonesia kalau dalam konteks Indonesia ini kalau masih Anda itu kepada Muhammad. Kembali lagi ke iman. Berarti kalau masih ada Muhammad tidak akan turun yang namanya corona. Nah, terjadi corona berarti tidak ada lagi yang beriman di negeri Nusantara ini. Ada lagi yang Muhammad yang hidup dalam diri manusia ini. Begitu juga itu dalam konteks corona luar biasa. Berarti se-Indonesia ini tidak ada lagi yang beriman. Yang jadi pertanyaan kita adalah iman itu apa? Untuk corona tadi itu dari ujung sampai Merauke itu semuanya terkena yang namanya corona. Sementara di Indonesia ini katanya adalah negeri para ulama. Tapi bagi Allah, di mata Allah tidak ada yang beriman. Akan di Lapindo hampir 20 tahun ya, sekarang mungkin hampir menjalankan 20 tahun. Dalam konteks tadi itu berarti kan tidak ada yang beriman. Tidak ada lagi namanya Muhammad yang hidup di daerah tersebut. Konteks ayat tadi ini. Begitu juga misalkan Sufi Aceh. Sama juga tidak ada yang namanya Muhammad telah hidup, telah iman. Sangat luar biasa ini. Sementara Muhammad kita tahu semuanya telah mati. Ya wassalam. Kalau Muhammad tidak muncul lagi, ya sudah kita itu kena bencana dan berarti solusinya bagaimana biar tidak bencana ini. Nah, ternyata dengan perkembangan teknologi ini bisa memahamkan kita. Kan Allah dalam ayat yang lain mengatakan bahwa tidak ada sebuah bencana kecuali ada peran daripada tangan manusia. Kalau kita ilustrasikan dengan teknologi pada hari ini, bahwa hidup ini adalah kita skrip Allah ini telah ada dalam algoritmanya. Nah, manusia ini yang merubah algoritma. Bicara di YouTube itu kan ada algoritmanya tuh. Allah misalkan ada sebuah frase situ, sebuah kata aman. Ini manusia ini dirubah itu coding amannya itu dengan kata rusak. Itu bisa dikata rusak kan? Yang realnya contohnya misalkan manusia membakar pohon-pohon yang ada di gunung atau yang menggali gunung-gunung untuk dijadikan pasir. Nah, perbuatan menggali dan membakar itu sama dengan telah merubah algoritma Allah. Jadi yang dimaksud dengan tangan manusia itu ya karena manusia sendiri membuat tadi itu. Nah, solusinya pada hari ini adalah bagaimana biar tadi itu, biar peristiwa yang terjadi ini mau tak mau harus kalau kita ingin aman, nyaman atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus kata anta dalam surat Al-Anfal ini harus hidup. Masih mati dalam pandangan kita yang namanya Muhammad telah mati,
wassalam. Apapun ceritanya akan terjadi bencana dan bencana dengan berbagai versi. Nah, makanya diantaranya yang sering ngaji pada kami hari contohnya adalah sehingga kami dalam melihat dengan fenomena ini yang dulu kami misalkan pernah di Padepokan dulu senantiasa namanya manakib, karena kami berasal dulu pada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, maka pada hari ini kami udah hampir 3 bulan manakibnya dirubah menjadi manakib Yasin. Karena manakib itu kan bicara tentang profil, tentang autobiografi. Yasin itu adalah Habibullah kekasih Allah, yaitu Muhammad. Jadi bagaimana kami mungkin sebagai doa saja, bagaimana menghidupkan yang namanya Muhammad di dalam diri-diri jamaah kami. Biar hidup dalam surat Al-Anfal ini, sehingga betul-betul Allah jaga diri-diri kita ini. Nah, semoga dari Sabang sampai Merauke ini ada orang yang bisa menghidupkan yang namanya Anta. Selagi belum tidak ada yang menghidupkan Anta dengan tadi berbagai macam teknologi yang ada, maka semuanya kita hanya akan bagian daripada bagian kehancuran dan kehancuran. Karena bagi kami seluruh peristiwa yang terjadi pada hari ini kita hanya menikmati saja, dan kita ingin sebagai syahid, sebagai penyaksi, sehingga kita betul-betul akan mendapatkannya, diturunkannya namanya rahmat. Semoga kita mendapatkan sebuah keimanan yang dimaksud minimal yang pernah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang membedakan keimanannya, apa yang membedakan Abu Bakar Siddiq dengan yang lainnya? Ada dalam sebuah hadis yang lain mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan yang membedakan Abu Bakar dengan yang lainnya, kalaulah keimanan Abu Bakar ini diukur dengan si isi bumi, sisi dunia belum apa-apanya. Kalau keimanan Abu Bakar diukur dengan seisi dunia atau seisi bumi manusia ini, belum apa-apanya dibanding dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kira-kira ini sebagai introspeksi diri kita ini, kita telah sejauh mana keimanan kita ini sehingga bencana itu tidak lagi menimpa dan menimpa. Mungkin itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Guru channel luar biasa. Kami persilakan yang berkenan. Sama kita ada apa? Komarudin Romo Kiai Komarudin Bikam. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buya. Romo Kiai ini. Izin bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah malam ini saya dipertemukan dengan orang-orang hebat yang memberikan wawasan dan mata baru dalam memandang dunia. Terima kasih. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan semua menjadi amal ibadah, amal jariah. Apresiasi untuk Kanda yang mulia Gede Parma dan juga Profesor Master Thoib dan tadi yang sudah bicara Bapak Dr. Abdul Fatah, Pak Naufal Bahresi, juga Ajengan Ceng Nur. Semuanya saya kira suatu hal yang sangat mencerahkan gitu. Nah, saya jadi mikir gitu ketika Ceng Nur bilang ini Anta di Bekasi udah hilang. Jadi udah nggak ada lagi Muhammad Rasulullah SAW. Yakni ketika sawah berubah jadi perumahan, rawa berubah menjadi kawasan industri. Saya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Masrur Thoib di awal tadi bahwa ini adalah bentuk Ghazul Fikri yang sangat tersistematis dengan baik. Misalnya bagaimana non-Islam itu masuk ke Bekasi kalau melalui kampung, ini entok terus. Karena yang terjadi adalah orang kampung itu langsung perang gitu. Nah, tak kalah akal mereka, tak kehilangan akal mereka, masuklah mereka pada proses pembangunan yang dalam konteks properti, yakni perumahan. Maka berkembanglah perumahan-perumahan, sawah menjadi perumahan, dan di sanalah kemudian berkembang ruko-ruko yang dijadikan rumah ibadah. Nah, kemudian masuk juga populasi non-Islam masuk ke Bekasi dan akhirnya menjadikan ada
Bahkan ketika saya tinggal di Taman Kebalen Indah, itu satu RT itu hampir mayoritas agamanya non-Islam. Nah, itu dari perumahan. Kemudian dari industri, itu nampaknya kita, betul kata Pak Naufal Barisi tadi, bahwa kita sulit menjadi seorang Muslim yang kafah, jadi Muslim yang bersaudara dengan tetangganya, yang Muslim yang punya lokalitas gitu, menghargai kearifan lokal, itu nggak bisa menjadi seorang warga, ya. Mengapa? Karena ketika tetangga ada yang meninggal, kita nggak bisa itu kirim absen ke kantor, nggak bisa jadi alasan gitu. Oh maaf nih malam ini saya tahlil gitu ya, 3 hari, 7 hari gitu, nggak bisa gitu. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam pabrik atau perusahaan, itu betul-betul tidak ada manusia. Karyawan itu sudah menjadi sekrup kecil dari mesin besar industri. Ya, nah misalnya ketika sholat Jumat pun ya nggak bisa karena harus mengerjakan mesin. Ketika mesin mati itu yang terjadi adalah inilah yang saya kira Ghazul Fikri yang tersistematisasi dalam bentuk industri. Tidak bisa mesin berhenti dulu gitu. Kita mau sholat Jumat, semua karyawan sholat Jumat jamaah. Nggak bisa. Ini harus terus muter karena itu udah bagian dari proses produksi SOP yang harus ditaati oleh pihak industri. Terus umur 55 tahun yang bekerja di situ harus dipecat. Kenapa? Ya karena sudah tidak berguna lagi, tidak produktif lagi. Sekarang malah lebih parah. Ini kontrak 2 tahun, nggak sampai 2 tahun ya. Setahun itu kontrak itu sudah selesai. Ganti sama tenaga kerja baru. Disinilah yang saya melihat industri itu adalah Ghazul Fikri dalam bentuk yang tersistematisasi di lingkungan. Berbeda dulu ketika kita, masyarakat Bekasi itu dalam bentuk yang agraris. Ketika masyarakat pedesaan, kemudian ada seorang yang bekerja, dulu ayah saya punya kerbau gitu, kebetulan sekretaris desa, sekdes, juru tulis kalau gitu, itu karyawannya udah dianggap sebagai keluarga, sehingga karena jadi keluarga dia dinikahkan gitu ya, dibiayai perayaan semuanya. Kemudian ketika dia berkeluarga diberikan 100 meter tanah gitu untuk bujangnya ini. Jadi dilibatkan dalam proses tradisionalnya gitu, dalam proses kekeluargaannya. Jadi tidak kemudian ketika dia sudah tak berguna ya sudah dipecat saja gitu. 55 tahun harus keluar dari kantor yang terbiasa dengan bekerja dan kemudian mendapatkan gaji gitu ya, kemudian harus keluar, ini bukan persoalan teknis tapi psikologis, stres gitu Pak gitu. Nah kemudian begitu juga ketika ini cerita saudara saya, kerabat yang sudah bekerja, dia jadi manajer, tapi kemudian sakit. Karena ini adalah perusahaan industri food, maka dia tidak boleh menjadi bekerja di bagian produksi. Maka ya kalau Bapak mau kerja, ada nih di bagian security. Maka jadilah dia security. Itu bayangkan, betapa dari level manajer, dia harus turun di security, dan itu diterima karena memang dia butuh pekerjaan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya saya menyimpulkan bahwa kita harus melakukan sebuah quote and quote itu perlawanan atas fenomena industrialisasi. Belum lagi bencana yang sampaikan Ceng Nur tadi ya. Pembangunan pabrik itu sungguh merugikan masyarakat Bekasi secara ekologis. Mengapa? Karena ini kawasan misalnya 100 hektar itu biasanya jadi rawa atau jadi biasanya adalah sawah yang kalau hujan menjadi penampung air, fungsi cadangan air dan memproduksi oksigen, kemudian habis digerus, digusur oleh beton-beton pabrik. Nah, ini kan sungguh luar biasa betapa yang namanya bencana banjir di Kabupaten Bekasi itu hampir langganan setiap musim hujan banjir.
Setiap musim hujan kita kebanjiran, setiap musim panas kita kekeringan. Karena industri itu menyedot air tanah dengan luar biasa, dengan bukan lagi pakai apa kalau mesin-mesin pantek, mesin-mesin air sanyo yang biasa gitu, udah luar biasa gede mereka debitnya. Ini yang saya kira menjadi persoalan gitu, betapa industri di Bekasi itu akhirnya adalah deislamisasi masyarakat Bekasi. Itu yang saya rasakan. Makanya kita perlu melawan ini dengan apa? Dengan misalnya mengajarkan atau menanamkan kewirausahaan kepada anak-anak gitu, pada orang muda, sehingga mereka bisa independen dan bisa mengatur sendiri waktunya. Ya, ketika fungsi-fungsi sosial di lapangan di masyarakat itu tetap bisa berbuat gitu, walaupun misalnya karena dia wirausaha dia bisa lebih ini ya, tapi hari ini kan menjadi karyawan itu seakan-akan punya pride yang tinggi gitu, udah kebanggaan sendiri sebagai karyawan. Berbeda kalau misalnya menjadi petani, peternak atau ini seperti tidak ada status gitu, no status, tidak ada gengsi di sini. Inilah yang kemudian saya kira merusak, dan inilah gozul fikri yang terjadi di kita di Kabupaten Bekasi, di kami begitu. Nah, saya kira curhatnya cukup sampai di sini. Saya kembalikan ke Yang Mulia Gede Parma dan Profesor Master Thoib. Mungkinkah ada paradigma lain yang kita bisa lakukan untuk melakukan perlawanan atas fenomena ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya kira ini menarik sekali. Tadi gagasan yang pertama tentang apa antologi ya, atau untuk mengukur apakah seberapakah kadar daripada keantaan itu pada setiap society. Saya kira ini bisa menjadi catatan tambahan atau satu bantahan terhadap Society 50 dan Revolusi Industri 4.0. Terhadap bagaimana kita sebenarnya cara mengukur baru atau etnografi digital, kadar antanomi pada setiap society atau pada setiap entitas tertentu. Nah, kadar ini dapat menentukan seberapa rentan atau seberapa kokoh sebenarnya suatu society itu terhadap proses-proses yang bersifat alami atau multinatural. Saya kira ini menarik sekali untuk ditulis ya sebagai kajian yang lebih dalam dari apa yang disampaikan Guru Cheng dan dilanjutkan tadi oleh oleh Komarudin Romo Kiai tentang adakah kemudian kita bisa melihat teologi industri ya, di mana teologi itu bekerja dalam industri. Dia melanjutkan tadi ke kegalauan dari Bang Noval kan tentang bagaimana disiplin tubuh dalam apakah tadi tahajud memang harus kinerja sama dengan disiplin rutin. Nah, saya kira ini apakah ini kemudian perdebatan yang kita sering sebut sebagai perdebatan timur dan timur dan barat, di mana barat sangat melihat tubuh sebagai proses mekanisme analitik, dan timur melihat bahwa tubuh indah, bahagia, menyenangkan, akrab, dan seterusnya, dan kemudian memberikan kehangatan dalam kehidupan. Saya kira menarik, dan ini sebenarnya sudah tuntas dibahas di abad pertengahan, tapi kita ulang lagi sebagai kemauan kita untuk memberi vital pengetahuan itu seperti yang disampaikan oleh Cekdor, sebagai bagian daripada cara kita menengok pengetahuan di masa lalu di masa depan. Selanjutnya saya kira karena sudah waktunya, kami mohonkan epilog dan tanggapan akhir sekaligus epilog dari narasumber kita, pemantik kita pada malam hari ini, Profesor Dr. Master Thoib. Kami silakan. Prof. Master. Ya, terima kasih. Ya. Senang saya dapat rekam dari narasumber yang lain itu yang akan memperkaya pemikiran kita, ya, dan nggak usah yang beda disamakan, ya.
yang sama dibedakan, ya kan? Yang penting kita mengetahui apa yang ada di dalam perasaan kita dan pikiran kita, apa yang ada di dalam kepala perasaan teman ya kayak Muhammad Ali aja kan punya namanya teman untuk kan? Terutama tadi menyangkut dari Ustadz Komarudin Mekam ini menarik ini karena dia bukan dari pendekatan teori tapi dari pendekatan lapangan kan? Nah, itulah yang harus kita urai bagaimana suatu nilai, suatu keyakinan suatu komunitas bisa masuk tanpa dianggap sebagai musuh. Nah, baru ketika nanti sudah masyarakat menyebar, baru kaget. Nah, masyarakat lokal itu baru kaget. Loh, kok kita menyadari? Itulah bedanya antara orang awam dengan seorang pemikir. Kalau pemikir sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi, nah kitalah sebagai pemikir yang akan memprediksi apa-apa yang akan terjadi, ya. Sementara orang awam harus kita selamatkan, ya. Terutama tadi menyangkut buruh, karena itu pekerjaan saya selama menghadapi buruh dan sekaligus menghadapi majikan. Ya. Saya digencet dari atas, ya. Kalau dari bawah namanya apa, Ustadz Kamarudin? Kalau di bawah Tuntut. namanya gencet. Kalau dari Dituntut. bawah namanya apa? Bawah nuntut, yang atas nginjak. Ya, betul. Iya, itulah yang terjadi. Saya punya itu sampai 4.000 orang. Dan semua honornya adalah minimal UMR. Ya. Atau UMP atau apalah istilahnya. Ya. Tidak ada yang di bawah itu. Itu pun karyawan tetap merasa bahwa itu adalah suatu kurang. Itulah sifat manusia. Dan itu kita kenyataannya majikan juga inginnya itulah yang kita fasilitasi, ya, sehingga yang majikan itu jangan sewenang-wenang, ya. Apalagi kontrak cuma 2 tahun, habis itu tidak ada masa depan, ya. Maka kita harus bisa melakukan suatu negosiasi atau apalah namanya untuk bisa memperpanjang itu. Bagaimana caranya? Banyak trik-trik yang bisa kita lakukan, ya, sehingga semua pihak itu bisa terjembatani. Itu adalah pengalaman di lapangan demikian. Memang kalau sudah di lapangan, ya, kita harus akui tidak bisa suatu konsep yang ideal itu diterapkan secara apa istilahnya, sekali pukul nggak bisa, ya kan? Maka kita harus belajar dari para penyebar Islam di Indonesia bagaimana kita bisa melakoni apa yang dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga atau para tokoh-tokoh. Tapi ketika sama atau di bawah itu, maka ini juga merupakan satu evaluasi diri bahwa kita ini ada suatu masa kita itu gagal tanda petik di dalam dakwah. Seperti Nabi Nuh itu kan dalam 100 tahun sangat sedikit. Nah, ini adalah satu gambaran perjuangan atau semangat agar dakwah ini bukan makin tidak semangat, tapi harus ditumbuhkan semangat untuk terus-menerus, walaupun tantangan itu ada, dan tantangan itu bukan hanya dari luar, tantangan adalah diri sendiri, bahkan anak-anak, istri kita sendiri,
saudara-saudara kita sendiri dan kerabat-kerabat kita sendiri. Nah, itulah dakwah yang harus tetap kita kobarkan. Ya kan? Jadi kalau dakwah tanpa ada tantangan ya itu kayaknya gregetnya kurang, pahalanya juga miskin pahala. Ya kan? Jadi kayak di Parma ini kan maju terus, ya kan. Tadi kita perkirakan yang datang cuma 3-4 orang, ya. Ya lumayan, sekarang kan lumayan beberapa orang, 8 orang kan. Itulah suatu contoh kecil bagaimana kita melakukan sesuatu apa yang mungkin, bukan apa yang harus saja. Kalau yang itu lebih banyak aja berdoa. Allah lah yang bisa memberikan sesuatu secara sempurna dalam kapasitas kita sebagai manusia. Kita mah berikhtiar terus-menerus sambil tentu saja berdoa. Ya. Makanya kita harus selalu melafalkan doa-doa walaupun pendek. Ya. Allahumma faqihni fid ta'wil. Ya kan? Apa yang kita anggap atau kita yakini sebagai suatu ajaran agama itu, ya memang itu betul-betul yang dicerahkan oleh Allah. Jadi kalau kita bisa memberikan satu pendalaman tentang agama, bagaimana rusak dan hidupnya suatu masyarakat, ya kan? Misalnya karena dalam bulan Maulid kita banyak-banyak membaca sholawat supaya kita mendapatkan suatu ketenangan, suatu rahmat, suatu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Jadi kayak orang Dewan Dakwah itu, Komarudin suka sholawat nggak ini kalau orang Dewan Dakwah itu? Boleh. Saya kok meragukan. Saya kok ragukan kebanyakan orang Dewan Dakwah itu banyak baca sholawat. Nah itu mungkin satu kelemahan yang harus kita contoh dari orang-orang nahdiyin. Sholawatnya bukan hanya dalam hati, tapi juga sholawat secara massal, sehingga lebih banyak. Dan ditambah pulangnya dapat bongsang. Itu penting. Dapat berkah. Terima kasih. Berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah ditunggu oleh tuh bikinan istri. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Mas Soto. Waktunya sudah habis. Kita tutup dulu, baru nanti Bang Noval kalau ada tambahan. Jadi kita tutup dulu Bang Noval, karena waktunya kita harus disiplin waktu, dan disiplin itu salah satu kebahagiaan menjadi itu adalah kita selalu disiplin. Demikian kita tutup dulu Bang Noval, baru kita ngobrol terus. Saya kira waktu sangat terbuka untuk segala kebaikan. Kita tutup bersama-sama karena waktu sudah melebihi. Mari kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya ini Bang Noval ingin menyampaikan itu. Saya kira penting. Silakan Bang Noval. Bang Noval Baresi, silakan. Dibuka mic-nya Bang Noval. Unmute. Amin. Salah ketik. Iya. Bang Noval dibuka, Bang Noval. Oke. Bang Noval? Dibukain dari pusat aja nih. Ampun. Dah, dibuka. Oke. Silakan. Ya, terdengar. Sudah nyambung. Nyambung. Oke. Nah, jadi begini. Coba kita renungkan peristiwa ini, Pak. Al-Quran, jadi ada di Aceh kena tsunami, padahal selambi Mekah. Kita kena COVID dan lain sebagainya.
Coba kita renungkan kejadian ini. Al-Quran dibakar di Swedia. Al-Quran dibakar di Swedia. Dikritik Maksudnya- keras oleh Erdogan, Presiden Erdogan Turki. Ya. Beberapa hari setelah Presiden Erdogan Turki mengkritik pembakaran tersebut, pembakaran Al-Quran, kok di Turki terjadi gempa? Al-Quran dibakar di Swedia, gempanya terjadi di Turki. Ini Bukannya juga di perlu kadang- Swedia, Ge. Harusnya di Swedia. Kok Al-Qurannya dibakar di Swedia? Ge, harusnya yang gempa Swedia, tapi malah Iya, Turki. mestinya gitu. Kalau itu selalu dihubungkan. Ini karena pembicaraannya sudah bebas. Itu yang dibakar Al-Quran atau kitab Al-Quran? Kitab. Ya nggak tahu, pokoknya dikritik keras. Bukan Dikritik Bang keras. Noval Gitu. kasih pendapat, kasih suruh kita Bukan, itu masuk. kejadian betul. Jadi Makanya dibakarnya di pertanyaannya- Swedia kan diprotes. Bukan. Pertanyaannya Bang Noval, ini kita sudah bebas ya. Yang Ya. dibakar itu Al-Quran atau kitab? Ya kitab Al-Quran. Nah, berarti buku maksudnya. Buku yang dibakar kan? Oke. Iya. Nggak apa-apa. Santai aja, santai. Bukan pendapat saya, menambahkan informasi. Bukan pendapat saya. Nah, kan, tadi suruh kita berenung. Tadi kan dikaitkan tsunami kena Aceh, padahal selam di Mekah. Jadi maksudnya fenomenologi ya. Saya kira menarik. Di satu sisi di Swiss kitab Al-Quran diprotes oleh siapa namanya? Turki Erdogan. Erdogan. Di Erdogan di sebelah mana Erdogan, sebelah mana Turki terjadi gempa. Iya. Apakah kita biar ilmiah sedikit Bang Noval. Apakah itu ada hubungannya dengan kajian tadi yang kita sebut sebagai antanomi tadi atau Iya, tadi. detektor? Oke. Enggak. Biar tetap ilmiah Bang Noval. Sebagai pembanding kan tadi ada Ustadz yang jelaskan soal wabah COVID. Karena kita sudah melupakan Muhammad. Terjadi gempa tsunami di Aceh. Karena orang Aceh sudah melupakan Muhammad kan gitu. Oke. Makanya Ya. tadi kan ada premis Bang Noval. Halo? Ya. Halo? Ya, halo. Ada premis bahwa sebagian dari kebencanaan ini mengindikasikan kadar keantaan itu, kadar keseluruhan itu mengalami satu krisis gitu ya, krisis atau Degradasi. Degradasi. Misalnya begitu. Oke. Apapun istilahnya kita bisa buat istilah baru untuk hal tersebut. Atau menurunlah. Apakah pertanyaannya mungkin pada guru kita, apakah kejadian pembakaran kitab, ya, biar jelas kan, biar objektif. Kitab Al-Quran di Swiss dan kemudian kemarahan Erdogan itu berhubungan dengan dengan gempa di Turki. Cek dulu, monggo. Ini ada lagi kalau boleh saya nambah. Satu biar logis. Ya, oke. Oke, satu-satu. Oke, cek dulu. Baik, tentang sebenarnya hari ini kita bukan membakar aja. Kita hari ini di Indonesia yang mayoriti Muslim, kita ini sering menduduki Al-Quran bahkan dibawa ke WC. Hari ini, kita sebagai Muslim hari ini membawa Al-Quran sering sering diduduki dengan dengan apa namanya ini deh. Ya dengan maaf ya pendekatannya oleh ini pantat kita diduduki itu, bahkan dibawa juga ke WC tiap hari ini kita. Realnya apa? Al-Quran yang ada di HP, Al-Quran bilang la yamassu ilal mutahharun, tidak bisa yang bisa menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Hari ini mau suci mau tidak orang pegang Al-Quran. Mau Yahudi, mau Majusi, mau Cina, semua bikin Al-Quran. Hari ini Al-Quran, kertasnya yang punya adalah Sinarmas, Cina. Yang punya tintanya adalah Hindu daripada India. Jilidnya yang bagus itu, yang terbagus kertas itu dari Cina. Orang Muslim dari mana? Bisa jadi itu adalah kertasnya, bisa diragukan. Apalagi tintanya dari India.
yang dibuat orang Muslim yang mana itu hari ini? Bilang dari di Perancis, hari ini aja kita ini bawa Al-Quran setiap hari itu bawa ke toilet karena sudah ada di HP. Yang dibilang Ya, yang masuk ilal mutahharun, dia yang bisa menyentuh Al-Quran itu yang mana hari ini? Mau Yahudi Majusi bisa menyentuh Al-Quran. Satu. Yang kedua adalah tentang kejadian di membakar itu, tadi harus diketahui bahwa yang perlu dicari ini kan Al-Quran yang hidup hari ini. Ketika Rasul ditanya, ketika Aisyah ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluqu Quran. Jadi Nabi itu adalah Quran yang berjalan dia. Nah hari ini kita hanya baca dari kertas tadi itu. Nah ini maksud dengan layya musuh ilal mutahharun itu adalah manusia ini. Yang maksud dengan Quran yang tidak bisa sentuh itu adalah manusia ini. Kita berani nggak kita kepala kita ini dilengkahi oleh orang lain? Pasti kita akan kita marah. Hari ini orang Al-Quran diduduki biasa-biasa saja. Nah kita ke dalam sedikit tadi itu. Termasuk tadi itu ya. Nah, yang ketiga apa yang terjadi di Persis itu harus membuka filenya adalah file Google-nya adalah di kerajaannya Allah, kita ingin tahu. CCTV-nya itu gitu loh. Apakah CCTV itu benar-benar daripada apa yang terjadi di Prancis, terjadi di Turki adalah benar daripada ayat tadi adalah musibah. Nah, itu harus dibuka di Google. Dibuka di CCTV-nya kerajaannya Allah. Hari ini siapa yang bisa membuka akses CCTV-nya punya kerajaannya Allah? Uang kita kepada Muhammad dia tidak tahu pada hari ini. Nah kita membuka CCTV itu. Kalau orang yang bisa membuka CCTV itu, pasti dia telah tahu dengan antanya Muhammadnya itu. Mungkin itu. Nah, tapi memang apakah berhubungan ini ada sudah uji? Apakah fakta-fakta ini berhubungan atau tidak berhubungan? Saya kira menarik ini kalau ada risetnya secara khusus. Tapi memang kalau riset-riset yang penada berat itu hanya Profesor Abdul Patah yang bisa mengerti. Ya, itu memang rada spesifik. Oke, demikian saya kira Bang Noval, kita tadi sudah tutup. Terima kasih atas kehadiran. Ini Abah Sapik akan mau ada yang mau disampaikan, Abah Sapik? Abah Sapik mempersiapkan pengadilan untuk Mulyono. Mulyono. Gitu. Ya, itu intermezzo kan. Jadi kalau ini ada tambahan sedikit. Bentar, Abah ya, Sapik dulu, ya, Bang silakan. Noval. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silakan Pak Novel dulu biar Boleh ya. menyusul. Ini untuk direnungkan bersama juga. Enggak. Untuk Pak Novel untuk paksa Boleh ya, kita boleh. renungkan aja, kita bagi Boleh. hasilnya Ya, saja. silakan, Untuk kita silakan. renungkan bersama. Misalnya Ya. begini, sering ada ayat-ayat Al-Quran yang berupa semboyan atau yel. Yahudi laknatullah. Nah, ini Yahudi laknatullah. Tapi yang hancur kok Gaza. Nah. Ya itu aja sudah. Sekian, Bang terima Novel kasih. Coklat Sudah. atau tidak? Jangan usul kita. Bang Novel hasilnya gimana? Nanti dijawab sama Abah Sapik. Hasil renungan Bang Novel gimana? Bang? Oke, Abah Sapik jawab nih. Ya gimana? Bentar. Renungan Bang Novel hasilnya gimana? Kok kita suruh kita? Hasil renungannya Bang Novel gimana? Sharing dikit. Nah, Gaza itu. Gaza tadi Ya. gimana hasil Saya renungan Bang khawatir Novel? kalau kita itu kualat. Kalau Bang Novel kualat atau Gaza kualat? Ya kita semua yang Islam. Kenapa ya? Kok ucapannya gini, ucapannya Allah kan dalam Al-Quran, Yahudi laknatullah kan. Tapi terus kita seru-serukan lewat pengeras suara. Itu saya pikir-pikir jangan-jangan kita ini bahasa Jawanya itu kode melangkai Allah. Itu yang boleh ngomong gitu mestinya Allah. Tapi karena kita yang ngomong, akhirnya yang terjadi di mana di Gaza itu, yaitu tadi banyak bisa jawab ya. Ya itu selalu dijawab. Ya itu cobaan bagi kita. Kita harus sabar. Pada satu saat nanti umat Islam di Gaza itu akan menang. Selalu demikian. Tapi kalau kita katakan bahwa Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober.
Katanya tujuannya membebaskan sandera. Sampai sekarang korbannya, saya nggak tahu berapa yang akan dibebaskan. Yang terang korbannya sudah 50.000. Dan Hamas kelihatannya jangankan menjaga pimpinannya, Ismail Haniyeh, jangankan menjaga pimpinannya, apalagi menjaga rakyat Gaza. Di dalam surat salah satu surat Al-Quran, An-Nisa kalau tidak salah, dijawab ayat berapa itu loh. Bersiap-siaplah kamu sebelum berperang. Nah, bersiap-siap berperang pada apa? Perang Uhud. Sebelum perang Uhud itu ada perang apa tuh ya? Perang pertama lah, yang dimana kemenangan umat Islam dibantu oleh malaikat. Hanya itu yang dibantu oleh malaikat. Selanjutnya nggak ada bantuan dari malaikat lagi. Nah, mestinya, jadi gini, persiapan perang, surat ayat Al-Quran yang menyatakan agar kita bersiap-siap sebelum berperang, itu kalau ukuran sekarang, ya dilihat, kita punya tank enggak, kita punya pesawat tempur enggak, kita punya peluru kendali enggak. Itunya yang mesti diperhitungkan dulu. Kalau zaman dulu, persiapannya kita punya tombak apa enggak, kita punya tanda. Maksudnya, saya khawatir semboyannya Hamas begini. Nggak apa-apa. Sebanyak mungkin korban yang telah masuk surga. Saya khawatir begitu. Bentar, Bang Novel, putus di situ. Jangan memfitnah. Maaf. Jangan memfitnah. Putus sampai di satu statement. Mengapa ada perbedaan antara apa tadi? Nahdlatul dengan. Saya kira biar tetap konsisten di cara berpikir rasionalnya. Tapi yang bisa menjawab ini Bang Novel adalah Abah Muhammad Syafiq Khan, ahli Palestina Indonesia. Kok jadi kita yang jawab? Yang jawab sudah selesai ini. Sudah selesai. Sudah dijawab sendiri sama Bang Novel tadi itu kan. Oh gitu. Ya, sudah dijawab sendiri sebenarnya kenapa kita, apa karena kita salah-salah kita melaknat. Jadi udah tadi ya sudah menjawab sendiri. Karena Yahudi pun Yahudi juga manusia. Iya kan? Yahudi juga manusia, bahkan nabi-nabi juga banyak yang Yahudi. Jadi bukan soal Yahudinya, bukan soal apa, tapi sudah dijawab sama Pak Novel tadi. Jadi sebenarnya ini kan kalau bicara ini tergantung pandang mana kita melihat kalau soal apa, soal Palestina ini kan. Soal Palestina kalau kita lihat dari segi politik misalnya gitu kan, ekonomi politik lah ya, sosial politik itu persoalan negara. Artinya persoalan negara, persoalan bangsa Palestina. Bangsa Palestina itu ada orang Kristennya, ada orang Muslimnya, bahkan ada orang Yahudinya. Itu karena kebetulan itu yang kita tahu ya secara politik. Kebetulan saya dulu masih mahasiswa datang ke UI itu ada Pekan Persahabatan Palestina waktu itu ya. Ini Parma mungkin ingat ya. Kita datang ke UI itu. Jadi waktu itu imam masjid ada tahun berapa, tahun 90-an ya, lupa saya, 90 berapa. Jadi ada persoalan politik itu. Itu kalau persoalan politik. Kalau persoalan kita mau berbicara soal agama, yaitu lain lagi. Karena kan kalau kita lihat cerita zaman sekarang ini kan nggak bisa kita seperti kita bayangkan Nabi Ibrahim dibakar sama Allah diselamatkan misalnya. Dibakar nggak bisa dibakar itu, nggak begitu kan. Beda zamannya kan. Kalau Allah mau bisa aja gitu kan. Misalnya di bom Gaza nggak nyampe bomnya nyasar balik lagi ke dia bisa aja. Tapi kenapa kan seperti yang dibilang sama Pak Novel. Nah itu rahasia Allah aja kita nggak tahu. Tapi kalau berbicara agama kita nggak tahu itu rahasia Allah. Karena mungkin itu juga cobaan hidup orang-orang Palestina untuk awalnya.
Kalau bicara agama, tapi kalau bicara politik beda lagi gitu. Memang itu perlu strategi perang. Perlu kenapa Hamas menyerang pada saat tanggal 7 Oktober misalnya. Kenapa? Belum dibahas panjang kalau mau dibahas ini. Karena pasti ada sesuatu kenapa Hamas menyerang tanggal 7 di bulan Oktober itu kemarin. Tahun lalu ya. Apa ada masalah apa ini kok sampai begitu dan misalnya gitu. Kok kenapa Israel diserang nggak tahu? Katanya canggih. Kok dipermalukan begitu ya gitu. Misalnya gitu kan. Kemudian kenapa seterusnya perang sekarang ini? Apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Mungkin dengan adanya perang itu juga membuat solidaritas kita semakin tinggi. Kita kan nggak tahu. Yang tadinya sudah terlupakan, yang tadinya negara-negara Arab itu banyak yang mau kerjasama sama Israel, jadi nggak jadi kerjasama. Terutama Arab Saudi. Mungkin itu ada hikmahnya kan gitu. Mungkin pertimbangan itu ada tentunya. Kita nggak ini kalau kita mau bahas secara politik tadi beda dengan secara agama. Seperti tadi misalnya kan kenapa kok Aceh? Kalau zaman Rasulullah kan kalau kita lihat sejarahnya misalnya belum bisa menginsafkan Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah misalnya. Nggak ngotot, nggak ngoyo, dia hijrah dulu. Bayangin aja dari Mekah ke Madinah itu 500 kilometeran ada itu. Zaman itu kita bayangin kita sekarang ke sana aja ngelihat aja begitu, apalagi zaman itu. Itu artinya kan beda itu kalau dilihat dari strategi. Tentu Rasulullah itu kan ada wahyu-wahyunya. Yang apa yang dia lakukan dengan wahyu. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah memang tidak seperti yang dilakukan Nabi Isa, tidak seperti yang dilakukan Ibrahim, tidak seperti yang dilakukan Sulaiman, misalnya beda. Itu. Bagaimana Sulaiman semua tunduk kepada dia, Rasulullah bisa aja kalau mau ditunjukkan begitu kan, mau gunung disuruh tunduk, tapi tidak itu yang ditampakkan sama Allah. Mujizatnya itu ada di dalam Al-Quran, di dalam diri kita. Kalau bicara agama mungkin. Kalau bicara perang ya beda lagi. Saya rasa Pak Novel juga ngerti. Jadi Iya, betul. ya mungkin misalnya bisa aja kita bilangnya kalau orang menganggap kenapa kok Aceh kena tsunami yang ini ya. Orang-orang bercanda mungkin karena Aceh mau aja jadi bagian Indonesia gitu loh. Kalau Aceh mau merdeka sendiri mungkin nggak begitu. Ya bisa. Kalau mau jok-jok aja kan, jok-jok aja. Oke, Bang Novel, saya kira Terima kasih. Jawaban Persib. Jadi kan nggak bisa kita analisa begitu. Kenapa? Itu kan ini memang betul perang itu perlu persiapan. Tapi persiapan kita kan kita merdeka Pak Novel dulu. Nyangka nggak kita merdeka dulu? Coba kita bayangin ya. Kita sebelum ditutup kita renungkan kemerdekaan Indonesia aja. Tahun 45 apa? Bagaimana ceritanya Soekarno bisa merdeka tahun 45? Coba kita renungkan. Seandainya tahun 45 tidak ada Perang Dunia Kedua. Itu aja kita renungin. Nanti kita bahas untuk selanjutnya. Nanti karena kalau kita bahas ini banyak orang marah. Gitu loh. Jadi kenapa kita bisa merdeka bangsa kita tahun 45 sementara apa persiapan Pak Novel tadi bicarakan, apa kita sudah siap untuk merdeka? Kenapa kita bisa merdeka? Dan akankah kita merdeka seandainya tidak ada Perang Dunia Kedua? Itu aja. Seandainya Jepang tidak serang Pearl Harbor, seandainya Jepang tidak dibom atom. Nah itu aja itu jadi renungan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabnya. Saya pikir nanti apa? Kemudian Saleh. Nah ini khusus. Saya kira demikian. Ini tadi sebenarnya sudah tutup. Tapi perlu saya aturkan informasi bahwa kita mohonkan pada pekan depan keberkenanan dari Profesor Abdul Fattah untuk bicara tentang meta akuntansi dalam revolusi industri dalam perspektif Islam. Nah,
sebagai tokoh Persoalan ikan gabus saja belum beres, katanya Pak Komar, boro-boro mikirin yang lain. pelan-pelan Abah, Ikan gabus pelan-pelan. aja nggak ada, gimana? Pelan-pelan Abah. Demikian saya kira kita sudah tutup tadi. Terima kasih atas kehadiran, sudah 2 maaf ini Iya. ganggu istirahat, besok kita harus Nah, kantor. makanya kalau ini jam 10 sampai jam 2 malam. Harus kantor kata Bang Gopal tadi. Wong tahajud saja katanya mengganggu, apalagi diskusi katanya. Tapi diskusi kita baik. Insyaallah. Oke, demikian kira-kira, mohon maaf, terima kasih semua. Terima kasih untuk Prof. Masto Toyib, terima kasih untuk Prof. Abdul Fattah, Ambasador. Biasanya kita akan hadirin selalu sibuk ya. Terima kasih Hadir juga kemarin, untuk hadir kan? terima kasih Bang Noval, terima kasih guru kita Cek Nur, kemudian Bapak Kiai Mia Aja, terima kasih untuk Sampiasih, budayawan Batu Zaman, terima kasih semua. All thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.